Ada apa, Fer? Aurel bertanya perihal Ferry yang terburu-buru keluar hendak memanggil dokter. Dan kini dokter pun suster telah masuk ke dalam ruangan Arjuna. Ferry sangat khawatir Arjuna kejang-kejang. Entah kenapa saat Ferry menjawab dokter telah masuk, suster menyuruh mereka menunggu di luar. Termasuk Sandra yang di dalam pun sejenak diminta menunggu oleh suster. Kejang, Aurel kaget. Kak Juna kejang-kejang, Tania pun sama halnya. Ya Allah, selamatkanlah anak hamba. Sandra menangis meratapi kondisi Arjuna yang mengkhawatirkan. Mereka semua menunggu di luar ruangan. Tiba-tiba pintu membuka kembali. Semuanya kaget. Arjuna sudah dibawa oleh suster dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kini mulutnya pun dipasangi selang oksigen. Mau dibawa kemana, suster? Ferry langsung bertanya dengan panik. Pasien akan dipindahkan ke ruang ICU, Mas. Permisi. Suster dengan cepat membawa Arjuna ke ruangan yang akan dituju. Semuanya cemas dan khawatir. Tangisan Sandra pun tak kunjung usai, walaupun tanpa suara. Tapi isak tangis kecil terdengar jelas di telinga. Dokter keluar. Semuanya menyergap kedatangan dokter untuk bertanya. Dok, bagaimana kondisi adik saya? Ferry yang lebih dulu bertanya. Wajahnya nampak lusuh oleh kekhawatiran. Pasien kritis, pernapasannya tiba-tiba terganggu dan kini masih tak sadarkan diri. Apa yang dijelaskan dokter membuat semuanya makin panik. Apa? Mulut mereka semua menganga. Kini suasana menjadi hening dan haru dengan isak tangis kesedihan. Terutama Sandra dan Tania. Tolong lakukan yang terbaik, dok. Ferry meminta dengan amat sangat. Dokter pun menjawab, tentu kami akan melakukan yang terbaik. Dokter telah pergi untuk menangani Arjuna. Mereka berlima masih duduk menunggu di kursi. Sabar ya, Bi. Putri menenangkan bibinya. Karena sejak awal memang Putri memanggil nama Ibu Ferry dengan sebutan Bibi. Karena mereka berasal dari suku Sunda. Jadi nama Bibi memang disebut dengan artian adik dari ibu atau bapak. Sandra pun hanya bisa manggut-manggut. Kak, gimana ini kak? Putri merengek dan menangis di dekapan Aurel. Sabar ya sayang, semuanya akan baik-baik saja. Kita berdoa ya. Aurel menenangkan Tania. Kini Tania pun dipeluk Aurel. Mereka saat ini dilanda kesedihan. Belum lagi Windy dan Idris kini sudah ada di kantor polisi. Ferry sudah siapkan segala tuntutan yang kemungkinan tante dan omnya itu akan dihukum seberat-beratnya, bahkan sampai dengan hukuman mati. Saat Ferry sejenak duduk, ada seseorang yang datang. Permisi, Pak Ferry. Tiba-tiba datang seorang bodyguard yang selama ini selalu bekerja dengan Ferry. Ferry menoleh. Ya, Ferry berdiri dan ajak anak buahnya itu bicara agak menjauh dan pelan-pelan. Korban terjepit itu kini tidak sadarkan diri. Dan dokter menanyakan keluarganya, juga administrasi untuk biaya amputasinya, Pak. Ternyata pria bertubuh kekar itu datang untuk menjelaskan kondisi si perawat gadungan yang bernama Neti. Di mana dia sekarang? Tanya Ferry. Masih ada di ruangan, Pak. Dokter akan lakukan operasi, tapi menunggu persetujuan keluarga pasien. Juga menunggu pelunasan pembayaran. Bapak juga dimintai informasi oleh pihak berwajib. Kembali orang itu menjelaskan. Aurel, Tania, Putri dan Sandra masih duduk menunggu kepastian kabar Arjuna dari dokter. Antar saya ke sana, pinta Ferry. Baik, Pak. Ferry mendekati ibu, adik sepupunya dan juga Aurel. Mah, Rel, Putri, aku ada urusan sebentar. Kalian tunggu di sini saja, pesan Ferry. Keempatnya mengangguk. Ayo. Ferry pun berjalan bersama anak buahnya menuju ruang rawat Neti, si perawat gadungan. Polisi sudah datang, tanya Ferry di perjalanan. Suasana hatinya kini amat gundah gulana. Di sisi lain memikirkan kejahatan tante dan omnya. Di sisi lain memikirkan kondisi kesehatan Arjuna yang ternyata malah drop.
Jalan menuju ruang rawat Neti lumayan agak jauh dari tempat di mana Arjuna ditangani. Jelas saja, Arjuna ditempatkan di ruang VIP, sedangkan Neti digundukan ruangan biasa saja. Sudah, Pak, mereka baru saja datang. Mereka juga sedang mencari identitas orang itu. Dan ternyata dia bukanlah seorang perawat. Dia hanya menyamar. Anak buah Ferry menjelaskan sambil berjalan. Sudah diketahui keluarganya di mana? Tanya Ferry lagi. Belum, Pak, masih diselidiki. Polisi minta saya panggilkan orang yang bertanggung jawab atas kasus ini. Oke, Ferry menanggapi. Dia berjalan santai, terlihat cool sekali. Kini Ferry sudah sampai di depan ruangan di mana Neti terbaring lemah. Neti sejak tadi pingsan karena shock dan sekarang belum sadarkan diri juga. Keluarganya pun belum ada yang tahu, entah dia punya keluarga atau tidak. Selamat siang, Pak Polisi. Ferry menyapa pihak kepolisian yang sudah sigap menjaga di luar ruang rawat Neti. Selamat siang. Apa Anda yang bernama Ferry dan bertanggung jawab atas semua kasus ini? Tanya pihak kepolisian dengan sigap. Saya adik dari korban, Pak. Sekaligus saya juga adalah seorang pengacara. Silahkan Bapak gali informasi sedalam-dalamnya dari orang yang sudah racuni adik saya. Kini adik saya masuk ruang ICU, Pak. Polisi menyimak. Baiklah, Pak. Kami masih mencari tahu identitas korban dari sebuah KTP yang ada di dompet pasien tersangka. Kami juga akan sandingkan ketiga pelaku yang kini menjadi tersangka. Hanya untuk tersangka ini kami menunggu kondisinya pulih. Silahkan, Pak, saya menunggu kabar secepatnya. Tolong juga jangan biarkan kedua tersangka yang ditangkap tadi lepas dari jerat hukum. Baik, Pak Ferry, kami akan menjalankan tugas dengan baik. Kalau begitu saya permisi. Satu orang dari pihak kepolisian akan menjaga tersangka di sini. Kini polisi pun pergi. Ferry masuk ke dalam ruang yang ternyata di dalamnya sudah ada suster yang sedang cek kondisi Neti. Ruangan itu disekat oleh tirai berwarna biru. Banyak pasien-pasien lain pula karena kini Neti masih berada di ruang IGD. Gimana keadaannya, Sus? Ferry bertanya pada suster. Seperti yang Bapak lihat, kaki pasien terjepit hingga membuat tulangnya remuk. Tak bisa disatukan kembali. Pasien syok dan belum sadarkan diri. Dokter akan segera lakukan amputasi dan kami masih menunggu keluarga pasien. Suster menjelaskan. Apa tak ada cara lain selain harus diamputasi, Sus? Ferry memastikan. Tidak ada, Pak. Kalau terus dibiarkan, kakinya bisa saja membusuk dan menumbuhkan bakteri. Dan itu akan membuat kondisi pasien memburuk. Kembali suster menjelaskan. Baiklah, kalau itu memang harus dan tak ada lagi pilihan lain, segera lakukan saja, suster. Administrasinya biar jadi urusan saya. Nanti saya akan jelaskan pada keluarganya. Baiklah, Pak. Saya akan beritahu dokter. Kami juga akan langsung siapkan segalanya. Suster pergi. Operasi amputasi kaki Neti pun tak lama setelah itu langsung dilakukan. Keluarga Neti belum bisa ditemukan oleh pihak kepolisian. Alamat yang ada di KTP ternyata tidak bisa menemukan keluarganya. Dok, gimana kondisi anak saya? Sandra terus menangis. Ferry, Aurel, Putri dan Tania ada di sampingnya. Kini 1 jam sudah setelah Arjuna masuk ruang ICU. Pasien saat ini sudah melewati masa kritisnya. Dokter menjawab dengan penuh keyakinan. Alhamdulillah, semuanya serentak mengucap syukur. Apa kami boleh menjenguk? Sandra meminta. Nampak sekali kalau wanita yang sejak awal di madu itu sangat menyayangi anak dari suaminya. 1 orang dulu saja. Kondisi pasien masih sangat rentan. Tadi sepertinya pikirannya sangat keras memutar memori masa lalu. Jadi pasien drop dan hampir saja nyawanya melayang. Tapi syukurlah kini pasien sudah pulih. Jelas dokter. Stetoskop masih melekat di lehernya. Baik dok, Ferry yang menanggapi.
Kalau gitu saya permisi dulu. Pamit dokter. Kini semuanya bertanya-tanya, siapa yang akan menjenguk Arjuna di dalam terlebih dahulu? Apa Tania mau masuk? Ferry bertanya. Tania menggelengkan kepalanya. Takut. Tania takut Kak Juna marah dan kenapa-kenapa. Tania menjawab. Ferry sejenak menghela nafas. Fer, Mama ingin sekali masuk. Tapi Mama takut kondisi Arjuna memburuk setelah melihat Mama. Sandra menampakkan wajah sedihnya. Aurel dan Putri hanya berdiri menyaksikan. Baru saja Ferry angkat bicara, pintu ruang ICU sudah membuka. Trek. Yang keluar adalah suster. Suster itu nampak ingin menyampaikan sesuatu. Saya dapat pesan dari pasien. Katanya pasien ingin bertemu dengan Bu Sandra. Apa yang dikatakan oleh suster membuat semuanya kaget, tapi bercampur dengan rasa takut. Pasien ingin bicara dengan saya, tanya Bu Sandra. Kaget bercampur resah. Suster mengangguk. Apa pasien sudah membaik, Sus? Apa dengan saya masuk ke dalam tidak akan kembali mempengaruhi kesehatannya lagi? Tanya Sandra kembali. Apa boleh kami masuk berdua, Sus? Ferry menyelah. Ia khawatir terjadi apa-apa di dalam. Maaf, Mas, tidak bisa. Apalagi pasien meminta hanya yang bernama Bu Sandra saja yang ingin ia temui. Suster kembali jelaskan. Ferry pun hanya bisa diam dan menatap ibunya yang kini saling bertaut pandang dengannya. Saya menyampaikan permintaan dari pasien, Bu. Lebih baik ibu silahkan segera masuk. Kalau gitu saya permisi terlebih dahulu. Suster pergi meninggalkan ruang ICU. Kini semuanya pun saling menatap heran. Hening. Mama masuk saja, Ma. Mungkin Arjuna ingin bicara lagi dengan Mama secara pribadi. Ferry berkata. Mama takut dia drop lagi, Fer. Sandra khawatir. Ferry elus kedua bahu ibunya. Ma, kalau Juna yang minta, berarti itu artinya dia yang mau Mama datang. Dan kondisinya sudah ia siapkan sejak awal. Semuanya akan baik-baik saja, Ma. Ferry menenangkan ibunya. Tante masuk saja ya, pinta Tania sambil memegang telapak tangan Sandra. Aurel pun tersenyum sambil mengangguk saat Sandra menoleh ke arahnya. Pun dengan Putri, Sandra pun lambat laun mulai mengangguk. Dan kini dia mulai masuk ke dalam ruang ICU, memakai pakaian khusus untuk menemui Arjuna. Ada rasa khawatir melanda seorang ibu beranak satu itu. Ia takut kalau Juna malah marah dan drop kembali. Tapi di sisi lain ia senang. Ia diminta untuk menemui anak yang selama ini membencinya. Bersambung.